Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, bisa disimak share screen saya. Bisa, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Aryo Sancoko dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Geografi. Orang mana, Pak? Saya asli Cepu, Kabupaten Blora. Wah, Cepu Buro, Pak. Gimana? Jauh, ya? Saya motor, Pak. Ya, motoran bisa. Tapi saat ini saya berada di SMA Dempet. Oh, SMA Dempet ya? Jauh. Kayak kapan, Pak? Pak Timur. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang Todul. Langsung bahas materi apa mau santai dulu? Santai dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Ager, Pak. Ager. Ya. Sering-sering lah. Ini pada di daerah Dempet, apa ada yang luar daerah? Karangrowo. Daerah Masih Dempet semua. Beli, Pak. Mau Rejo, Pak. Oh, oke. Bali Rejo. Halo. Beli Rejo, Pak. Masih pada Kabupaten Demak kan maksudnya? Iya, Pak. Iya. Yes. Yeah, I know. Mangunan Lur. Ini sih. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau pakai Google Meet tuh pada mau nggak? Lebih sering-sering pakai Google Meet. Yong pakai tane. Ya Pak, kalau ada kuota Pak. Numpang wifi lah. Kuota saya habis, Pak. Ini saya wifi-an di warung sebelah. Minta tethering temen, bapak, ibu kan ada. Tadi tidak nongkrong. Langsung aja ya ke materi. Oh ya, untuk absennya di room chat ini bisa mengetikkan nomor absennya. Nama sama nomor absen. Ya, seperti yang sudah dikasih contoh dari Mas Rian ini, bisa dilanjutkan. Langsung saja ya saya mulai. Untuk materi pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kenalan, tadi saya sudah berkenalan, nama saya Diki Aryo Sancoko, dari Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu. Cepu. Oh, saya kira Cupu, Pak. Oke, kita lanjut. Yang dari Pak Sururi kan kemarin saya sudah diberitahu kalau KD-nya masih di KD 3T1 pada poin ke-6, yaitu yang ini menganalisis konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk materinya, di sini ada 6 subbab. Ada konsep dasar, tinjauan penataan ruang,
tahapan-tahapan ini sampai 6 ini, langsung saja ke konsep dasar. Konsep dasar penataan ruang. Penataan ruang yaitu adalah tindakan dalam mengatur suatu ruang yang sesuai dengan fungsi dan potensinya, sehingga menghasilkan fungsi yang optimal. Untuk pengertian dari ruang sendiri yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Kemudian pengertian dari tata ruang yaitu wujud struktur ruang dan pola permanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Untuk sampai sini sudah mulai ada bayangan nggak terkait materi? Wilayah Indonesia, Pak. Gimana? Wilayah Indonesia. Ya. Di sini kan kita membahas tentang perencanaan tata ruang. Ada nasional itu kan tingkatnya berarti Indonesia. Nanti dari nasional kan turun ke penataan ruang provinsi, kota, dan terus ke bawahnya. Langsung aja ke materi, nanti bakal paham. Yang kedua yaitu adalah tujuan penataan ruang. Nah, tujuan penataan ruang yaitu ada terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang dimaksud dengan lingkungan buatan kan seperti yang wilayah di sekitar kita sendirilah. Itu kan termasuk ke dalam lingkungan buatan kan, seperti dalam pembuatan waduk dan sebagainya. Terus terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dan memperhatikan sumber daya manusia. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Sebelumnya di sini suara teman saya masuk nggak? Masuk. Masuk, Pak, lancar. Kamu suara teman saya terganggu nggak? Enggak, Pak, enggak terlalu Enggak. sih. Aman. Baik, kalau nggak terganggu saya lanjut. Oh ya, nanti untuk file materinya nanti juga saya kirim di WhatsApp grup aja ya, biar bisa dipelajari di rumah. Sap. Siap. Oke, siap. Nyantai wae lah. Tahap perencanaan tata ruang wilayah. Ini ada 3 aspek, yaitu ada pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian. Perencanaan tata ruang wilayah. Apa yang kalian ketahui tentang rencana tata ruang wilayah nasional? Langsung saja. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di suatu negara yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan dalam jangka panjang. Jangka RT/RW itu sendiri yaitu sekitar 20 tahun sampai 50 tahun ke depan. Dan dilakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali. Nah, sampai sini paham? Oh, belum? Yang bagian ini? Paham. Ada tahu kan tingkatan dari RT/RW? Lurah. Lurah. Oke. Rukun tetangga, rukun warga. Tahu nggak? Nanti kan takutnya saya bilangnya RT/RW tapi pada nggak tahu. Apa, Pak? Iya, rencana RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ya, Pak. Oke, siap. Ini gambarannya. Untuk RT/RW sendiri kan, kalau untuk menetapkan rencana tata ruang, itu yang pertama diambil dari rencana tata ruang nasional, yaitu ini, peta maksudnya dari Indonesia, negara Indonesia secara luas. Kemudian dari peta RT/RW nasional, baru
dibuat menjadi peta RW. Kemudian turun lagi dibuat menjadi RT RW kota atau kabupaten dan rencana detail ruang. Jadi ini outputnya lebih detail nanti, lebih ke seperti wilayah saja. Rencana tata ruang wilayah nasional ini ada memuat 6 aspek. Ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, pemanfaatan ruang dan pengendalian, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penetapan ruang kawasan strategis nasional, kota, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan perkembangan antara wilayah. Oh ya, saya untuk minggu sebelumnya, sebelum saya terkait materi ini ada dibagikan rumus-rumus gitu nggak? Suara saya masuk? Masuk. Gimana untuk pertemuan sebelum saya masuk ke grup WhatsApp? Sebelumnya sudah diberikan Pak Suri terkait rumus-rumus materi ini nggak? Belum. Belum. Kayak gini loh. Kayaknya belum, Pak. Belum. Saya kasih contoh sudah. Taruh mana ya? Nah, rumus seperti ini sudah diberikan? Belum. Belum. Perlu dijelaskan apa enggak kira-kira? Apa nanti saya kirimin modulnya saja dipelajari di rumah? Dikirim di WhatsApp, Pak. Oh, baik, siap. Ini udah ada pengertiannya kok. Gampang lah. Materi rumus-rumus dasar. Lebih gampang daripada matematika pokoknya. Berapa ya, Mbak? Orang tahun ras sekolah, Pak. Tapi udah pernah offline kan berarti? Setahun. Nggak tahu. Dia. Yang mending berarti udah pada kenal temennya berarti. PowerPoint. Kebijakan dan strategi rencana tata ruang nasional. Yang pertama adalah struktur ruang wilayah nasional. Ada akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ada kualitas dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Untuk pola ruang wilayah nasional itu dibagi menjadi 3, ada kawasan lindung, kawasan budidaya, sama kawasan strategis nasional. Untuk tujuan dari RT RW sendiri, ini ada berapa poin? 8 poin, bisa disimak. Ada keterpaduan RT RWN, RT RWP, dan RT RWK. Ada keharmonisan antar lingkungan alam dan buatan. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, keseimbangan, dan keseras perkembangan antar wilayah. Gimana? Bagaimana tadi? Oh, lanjut. Siap. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya aja nggak, Pak? Atau lewat kolom chat bisa. Lewat kolam renang. Ada perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, produktif, dan berkelanjutan, pertahanan dan keamanan negara. Udah sampai itu aja 8. Terus di sini ada peta RT RWN nasional. Di sini cuma digolongkan menjadi 3, seperti yang tadi sudah dijelaskan ada 3 ini. Kawasan lindung, kawasan budidaya, sama strategis nasional. Untuk kawasan lindung ini yang warnanya apa ini, ungu ini. Terus untuk industri ini di warna hijau. Sama untuk yang strategis nasional yang warna putih. Maaf, pemencet. Yang ini. Kursor saya kelihatan nggak? Lihat. Oke, berarti udah tahu ya 3 ini pembagiannya. Ada lindung, ada strategis nasional. Langsung saya lanjut. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Nah, ini rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari suatu wilayah provinsi dan digunakan sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi RT RWP ini dia sifatnya lebih terperinci daripada RT RWN. Lebih menjurus lah. Terus RT RWP provinsi memuat yaitu ada tujuan, kebijakan, dan strategi dalam penataan ruang suatu wilayah provinsi. Ada penetapan kawasan strategis provinsi, rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dalam 5 tahun. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Gak ada, Pak, gak ada. Nggak ada. Nah, kalau bisa, kalau pas pembelajaran aktif ya, sering tanya nanti. Kan ini juga ada penilaian juga. Iya. Nanti saya sampaikan ke Pak Sluri yang aktif. Siap, Pak, siap. Nah. Kalau pas tatap muka ini mungkin bisa manggilnya Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas ketemu di jalan, manggilnya Mas aja ya. Tahu nama aja nggak Pak? Pak aja. Oke, Jangan siap. dipanggil Pak. Jangan dipanggil Depan, Pak. Pak. Ya. Panutan, Pak. Siap. Nyantai pokoknya. Kalau saya yang ngajar nyantai, tapi kalau teman saya nggak tahu, teman saya yang satunya. Nyantai ayam. Nyantai, Pak. Siap. Sambil ngopi nggak apa-apa, Pak? Nyantai. Nyantai karo kopi gedil, Pak. Surya mantap. Iya, rokok-rokok sambil rokokan juga nggak apa, nyantai. Ah, mantul. Kita lanjut ya, materi. Rencana tata ruang wilayah provinsi terdiri dari struktur ruang wilayah provinsi dan pola ruang wilayah provinsi. Yang pertama ada struktur ruang wilayah provinsi. Bisa dibaca ini, struktur ruang wilayah provinsi adalah tata ruang wilayah provinsi yang
dirancang dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan yang ada. Pusat perkotaan yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi transportasi. Ada ini pola ruang wilayah, mungkin bisa dipelajari sendirilah. Sudah biasa kan Mas, dikasih materi terus dipelajari sendiri, nggak perlu dijelasin. Udah biasa. Belum terbiasa, Pak. Dikasih tugas, Pak. Terus, Pak. Tugas terus. Iya, Pak. Wajiban itu tugas. Materi kok Mau ono tak kasih tugas. tugas apa enggak? Enggak, Pak. Mau tak kasih tugas? Tak Nggak kasih usah, Pak. rumus-rumus. Rumus aja. Tak kasih tugas ini, rumus-rumus nanti mau hitung-hitungan. Keberatan, Jangan, Pak. Iya, Berat. Pak. Berat. Agar Pak. Ya mungkin meresahkan. Ya mungkin nanti sekali-sekali saya kasih tugas lah buat laporan saya. Tapi nyantai ya, tugasnya gampang-gampang kok. Siap, siap. Ya, Pak. Yang mudah, Pak. Jangan dipersulit. Siap. Nanti pokoknya kalau mau baca PPT-nya, materinya, jawabannya di situ ada pokoknya. Gampang. Di Google banyak, Pak. Google ada nggak? Ya nanti tak kasih yang di Google ada, wis gampang. Oh, beres anu kuwi. Siap. Terus Siap 86. rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Lanjut materi. Ini ada contoh peta kabupaten. Ini ada rencana tata ruang kabupaten ya. Ini pengklasifikasinya berarti per kabupaten. Kan peta kan biasanya ada dua jenis pengelompokannya. Biasanya ada yang pengelompokan secara per kabupaten. Nanti kalau per kabupaten hasilnya seperti ini. Kebetulan ini peta buatan teman saya yang juga ngajar di sini. Yang ngajar kelas 11. Sebelah kelas IPS 1 kayak nggak salah. IPS 1 sama IPS 3. Ini petanya. Terus nanti juga ada contoh peta yang ini per lokasi RT RW-nya. Pemanfaatan wilayahnya ada ini. Jadi ada dua jenis peta. Sebelum sini mau tanya saya mau tanya. Ada yang tahu nggak kenapa peta arah utaranya selalu ke atas? Ada yang bisa memberi jawaban, tanggapan? Karena untuk memudahkan dalam auditor sendiri, Pak. Ya jawabannya cukup hampir benar lah. Ya jawabannya yang pertama ini untuk mempermudah, dan yang kedua yaitu dalam ilmu kartografi, yaitu ilmu tentang pembuatan peta, di situ sudah diberi kesepakatan secara nasional, bukan nasional sih, sudah secara global lah, sudah secara global bahwa peta itu harus menghadapnya ke utara, atas harus menghadap ke utara. Jadi sudah ketetapan secara keseluruhan. Jadi nggak boleh kalau ada peta utaranya menghadapnya ke samping, ke bawah itu nggak boleh. Beda dengan denah. Tahu kan denah? Denah ruang kelas, Tahu. denah. Nah, kalau denah itu menghadapnya utaranya boleh nggak ke atas? Jadi mungkin yang pas bagian atas ini bisa tulisannya selatan atau timur biasanya ada. Kalau denah perbedaannya di situ. Lanjut aja ya. Oke. Halo. Ini sudah pada absen di kan? Sudah. Sudah. Ali. Nanti yang sudah absen di sini nggak usah absen lagi di WA ya. Sudah saya Oh iya, Pak. Saya catat Iya, aktif Pak. yang itu. Benteng merah, Bos. Ono benteng merah. Yo,
GI. Jepang Barat. Lu Jepang nih gini lah, Po. Masa Mas? Bentengnya. Jepang Barat Korea. Metal tenan metal. Metal tuh enak. Ya udah. Saya akhiri dulu ya. Ya. Ya, Bang. Bayuan ya, Bayuan ML. Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Oke, siap. BWN lur. Metal, Cok. Bisa live grup. Bisa live. Bisa. Kelas gue sedikit Info. Kalau yang mau ngajak ngopi saya nggak apa-apa kok. Saya di Dempet aman. Aman Sulaiman. Aman. Sambil ngopi. Kita juga nggak apa. Gimana? Pinggir pertelon. Terus Rono PPKM, Pak. Pertelon gaya. Kan daerah tolong gitu. Oh, disuruh. Pertelon Israel aman. Kan ini daerah itu ngekos. Cangkring. Saya ngekosnya di daerah Cangkring. Kalau yang mau main. Tahu saya. Hafal daerah-daerah sekarang. Cangkring pokoknya, daerah Cangkring. Nek godhong ono Pak jeli Pak. Siap. Ya udah, bisa live grup. Bisa live. Ini helikopter lewat lur. Rian Gil. Bebas toh.